Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPI) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu lembaga pendidikan Islam dalam mengelola seluruh kegiatan, yaitu administrasi, akademik, dan manajerial dengan memanfaatkan sebuah teknologi informasi. Nah, sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data secara terintegrasi agar pimpinan lembaga dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan efisiensi, akan tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yaitu seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, peran sistem informasi manajemen pendidikan Islam sangat penting dalam meningkatkan suatu efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, melalui sistem ini, proses administrasi menjadi lebih efisien, data dapat diakses secara mudah dan akurat, serta koordinasi antar bagian seperti keuangan, akademik, dan kesiswaan itu lebih teratur. Nah, selain itu, sistem informasi manajemen pendidikan Islam juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini sangat membantu sebuah lembaga pendidikan Islam untuk menjalankan fungsi manajerialnya secara modern, namun akan tetapi tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial di sebuah lembaga pendidikan Islam. Nah, komponen-komponen utamanya itu diantaranya yang pertama ada data atau input. Nah, data atau input itu merupakan bahan mentah yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas lembaga seperti data siswa atau santri, guru-guru, kurikulum, keuangan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, data ini menjadi dasar bagi proses pengelolaan informasi. Yang kedua, ada proses atau pengolahan. Nah, informasi tahap mengubah data mentah menjadi informasi bermakna melalui pengolahan, penyimpanan, dan analisis dengan bantuan perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada informasi atau output. Nah, hasil olahan tadi, data yang disajikan dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard. Informasi ini membantu manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pendidikan. Yang keempat, selanjutnya itu pengguna atau manajemen dan stakeholder, pihak-pihak yang memanfaatkan sebuah informasi seperti pimpinan lembaga, terus guru-guru, staf, administrasi, wali murid, dan masyarakat. Nah, mereka itu berperan dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang kelima, ada teknologi atau infrastruktur. Nah, pondasi yang memungkinkan sistem itu berjalan. Nah, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem keamanan data. Yang keenam itu ada prosedur dan kebijakan, aturan dan tata cara yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data agar sebuah sistem itu berjalan sesuai dengan standar
valid, dan terpercaya, termasuk penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan. Yang ketujuh, terakhir ada umpan balik dan pengendalian tahap evaluasi ini, di mana si hasil informasi itu digunakan untuk menilai suatu kinerja dan memperbaiki sistem terus berkembang dan mutu lembaga meningkat. Nah, keterikatan antara komponen-komponen di atas itu, proses sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu berjalan secara berurutan dan berkesinambungan, mulai dari yang pertama itu pengumpulan data atau input, terus pengolahan data atau proses, penyajian informasi atau output, serta pemanfaatan oleh manajemen atau pengambilan keputusan, hingga evaluasi dan perbaikan atau yang disebut umpan balik, feedback. Nah, seluruh komponen itu saling atau sangat mendukung, menjadikan sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu sebagai sistem yang dinamis, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh konkret integrasi dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu si lembaga mengumpulkan data kehadiran mahasiswa atau siswa atau santri dan guru. Nah, itu disebut input melalui sistem berbasis ICT. Nah, yang kedua ada data kehadiran dan nilai serta kegiatan keagamaan diolah dan dikompilasi menjadi laporan bulanan yang menunjukkan tren kehadiran guru dan siswa atau santri dan korelasinya itu antara kehadiran dengan prestasi keagamaan. Nah, itu disebut proses. Nah, yang selanjutnya ada laporan disampaikan ke pimpinan pesantren atau kepala sekolah serta komite sebagai informasi yang membuat area yang butuh perbaikan, misalnya rendahnya kehadiran guru di pagi hari yang berdampak pada pembinaan keagamaan. Nah, itu disebut output. Nah, selanjutnya itu berdasarkan laporan, pimpinan itu memutuskan untuk mengatur ulang jadwal si gurunya dan menambahkan program monitoring kehadiran atau memberikan insentif bagi guru yang tepat waktu. Nah, itu bagian dari keputusan. Setelah itu, setelah diterapkan yang tadi, sistem kembali mengumpulkan data, kehadiran, dan prestasi. Dan bila masih belum memadai, maka si prosedur itu atau sistem dapat diubah. Nah, itu bagian dari umpan balik. Misalnya menambahkan fitur pengingat elektronik atau pelatihan manajemen waktu untuk si gurunya. Nah, dengan alur tadi, seluruh komponen saling bergantungan dan sangat keterikatan. Tanpa data input yang baik, proses tidak akan menghasilkan suatu informasi yang valid. Tanpa teknologi dan prosedur yang baik, maka pengolahan dan sajian informasi bisa lambat atau tidak lengkap. Nah, tanpa pengguna atau manajemen yang mampu menggunakan informasi, maka si output itu tidak akan bisa dimanfaatkan. Dan tanpa umpan balik, sistem tak akan tidak bisa berkembang atau memperbaiki diri. Digitalisasi administrasi pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di sebuah lembaga pendidikan Islam. Nah, melalui sistem digital ini, seluruh proses administrasi seperti keuangan, data siswa atau kehadiran, dan penilaian dapat diakses secara terbuka dan tercatat dengan sangat rapi. Nah, sehingga dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan lembaga
pendidikan Islamnya. Nah, selain itu, setiap aktivitas yang terekam atau tertulis secara otomatis dalam sistem memudahkan pelacakan dan pertanggungjawaban kinerjanya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas para pengelola pendidikan. Nah, dengan proses yang cepat, terus efisien dan minim kesalahan, digitalisasi itu juga memperbaiki mutu pelayanan baik bagi guru, siswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, digitalisasi administrasi itu bisa dapat menjadikan pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang lebih modern, terpercaya, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan Islam yang berbasis web di Madrasah Tsanawiyah perlu memulai dengan memahami dulu kebutuhan si Madrasah Tsanawiyah itu terlebih dahulu. Nah, pada tahapan ini madrasah itu harus mengetahui jenis data yang ingin dikelolanya, seperti contohnya itu kayak data siswa, guru, keuangan, kurikulum, atau absensi dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selain itu penting juga untuk memahami dulu laporan apa saja yang dibutuhkan oleh si pimpinan dan pihak terkait, serta masalah apa yang terjadi dengan sistem manual yang saat ini dipakai. Nah, misalnya duplikasi data, kesalahan pencatatan, atau sebuah pelaporan yang lambat. Nah, setelah kebutuhan itu jelas, maka madrasah bisa membuat rencana sistem. Nah, rencana ini mencakup fitur-fitur yang dibutuhkan seperti pendaftaran siswa, pengelolaan nilai, absensi atau laporan keuangan, dan dashboard monitoring. Nah, madrasah ini juga menentukan dulu teknologi yang akan digunakan, termasuk kayak server, database, dan perangkat komputer atau gadget yang diperlukan. Nah, serta menyiapkan anggaran, sumber daya manusia, dan jadwal pengerjaannya. Nah, setelah itu ada tahap selanjutnya, yaitu desain sistem. Nah, di sini dibuat struktur database untuk menyimpan data secara rapi, dan alur kerjanya itu dari sistem mulai dari input data, pengolahan, hingga menghasilkan sebuah laporan. Nah, tampilan atau cara menggunakan sistem atau antarmuka penggunaan dibuat secara jelas dan sesederhana mungkin sehingga siapapun yang menggunakan atau mengaksesnya seperti guru, staf administrasi maupun pimpinan madrasah bisa mengoperasikan sistem dengan mudah tanpa bingung dan kesulitan. Nah, setelah desain itu selesai, sistem itu selanjutnya dibangun sesuai rencana. Nah, modul-modul penting seperti input data, pengolahan otomatis, laporan, dan dashboard dibuat agar terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Nah, setelah sistem itu jadi, dilakukan sebuah pengujian untuk bisa memastikan semua fitur itu berjalan dengan baik dan akurat serta aman dan mudah digunakan. Nah, jika ditemukan sebuah masalah dalam sistem itu, nah maka diperbaikan sebelum sistem mulai digunakan. Jadi harus perbaikan dulu. Ketika sistem itu sudah siap, maka madrasah itu mulai menerapkannya dan memberikan pelatihan kepada guru, staf administrasi, dan pimpinan supaya mereka dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, panduan penggunaan juga disiapkan agar si sistem itu dapat berjalan rutin. Yang terakhir,
yaitu sistem perlu dirawat dan dievaluasi secara berkala. Nah, pemeliharaan itu termasuk backup data, update software, dan perbaikan jika ada sebuah masalah. Nah, evaluasi juga sangat penting untuk melihat apakah sistem itu sudah membantu mempermudah pengelolaan data dan laporan, serta menerima masukan dan penggunaan agar sistem itu semakin baik. Nah, dari langkah-langkah tersebut, madrasah itu bisa beralih dari pencatatan manual ke sistem informasi yang berbasis web yang lebih cepat, rapi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.